Shalom, 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 shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Disalib, disalib. Bapak Ibu tahu disalib bukan disalib Tuhan Yesus ya. Kalau orang Kristen kan selalu kalau disalib itu identiknya tentang pengorbanan Tuhan gitu ya. Tapi disalib kalau di jalan. Kalau Bapak Ibu yang bawa motor atau bawa mobil tuh, atau mungkin pernah menumpang mobil terus tiba-tiba ada orang nyalip ngedadak dari, mending kalau dari kanan ya, harusnya kan kalau nyalip yang mendahului dari kanan, tapi dari kiri. Terus dia lewat ke sebelah di depan sampai depan kita, ngerem mendadak. Waduh, udah kaget. Dan kadang-kadang orang kalau disalip, emosi biasanya orang-orangnya, atau supir elop, supir angkot, atau kita yang lagi bawa motor gitu kan, kita bisa bilang ampun, atau kita kadang-kadang tanpa sadar bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gara-gara kaget mendadak emosi. Nah, rupanya disalib kendaraan pakai P sama juga seperti disalib pakai B yang seperti Tuhan. Maksudnya, dalam hidup ini kita juga akan ada masa-masa disalib. Kita akan dikorbankan orang, ada orang mendahului, pengen didahulukan, dan kita harus memaklumi. Memaklumi itu nggak mudah. Dan tadi, cara ngetes orang sabar apa nggak, coba dia suruh naik kendaraan, atau kalau nggak bisa nyetir, dia di sebelah supir, di belakang supir, dan ada orang nyalip, responnya gimana? Bisa nggak dia bilang, puji Tuhan, terima kasih, atau ini gimana sih nyalipnya, bikin kaget aja. Kalau kita marah berarti kita tidak mau tersaingi egonya. Nah, hari ini kita sama-sama belajar dan akan menyanyikan sebuah pujian tentang bagaimana pengorbanan. Kidung Jemaat 34, disalib Yesus di Kalvari. Kidung Jemaat 34, disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya ku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, bahagia itu sebenarnya adalah ketika kami mampu memahami penderitaan dan perjuangan kami itu sebagai bentuk cinta. Dan ketika perjuangan itu bisa kami lewati pelan-pelan, maka kedamaian itu akan masuk. Ajarkan kami boleh punya namanya cinta dan damai, supaya setiap tantangan itu tidak kami lihat dengan cara yang negatif. Kami serahkan ya Tuhan pembacaan firman-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 1 Raja-Raja 15. 1 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai 8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiyam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Ma'aka, anak Abisalom. Abiyam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan membiarkan Yerusalem berdiri.
Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak Ibu pernah lihat nggak ya kalau di beberapa tempat, contoh di rumah sakit, harap tenang, harap maklum, sedang proses operasi, atau eh, harap tenang, harap maklum, ujian sedang terjadi di sekolah, atau di tempat jual makan atau tempat jualan toko gitu ya, dilarang kasbon, harap maklum. Kata harap maklum ini adalah, maklum itu berarti ada persetujuan yang mau nggak mau dipahami oleh orang yang hadir saat itu. Jadi persetujuannya satu pihak gitu, tadi kan suruh diem gitu kan, karena ini kan wilayah misalnya di rumah sakit, toko gitu ya, dan mengikuti aturan, mengikuti apa yang terjadi, terlepas suka nggak suka, terlepas misalnya si tokonya mungkin harganya lebih mahal, atau di rumah sakitnya itu tempat yang nggak kondusif, pokoknya setuju aja. Nah, Allah juga maklum terhadap siapa? Daud dan keturunannya. Bapak Ibu, dalam bacaan kita tuh Abiam adalah cicit dari Daud, keturunan keempat berarti ya. Cicit atau cicitnya lagi? Cicitnya, anaknya cicit. Nah, itu raja yang nggak benar, sama kayak ayahnya juga, sama beberapa keturunan setelah Daud itu kacau lah. Ya Daud, Salomo, eh, Rehabeam, kemudian bapaknya Abiam, Sobiam gitu ya. Pokoknya nggak ada yang bener lah, kagak bener semua. Dan tapi Tuhan maklumi, kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji pada Daud. Daud aja yang punya salah banyak, tetap dimaklumi sama Tuhan. Bahkan satu perbuatan baik Daud ketika dia taat itu diingat juga kok sama Tuhan. Dan rupanya dampak dari perbuatan baik Daud dan hidup dalam pertobatannya itu berdampak kepada keturunannya. Jadi kalau keturunannya baik maka dia jadi baik, tapi kalau keturunannya tidak baik bisa berdampak. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bagaimana? Sadarkah Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam hidup kita, kalau hal baik terjadi dari kita, itu bisa jadi juga adalah warisan dari orang tua kita yang juga berjuang baik. Misalnya, kok kita keadaannya, kok saya sekarang jadi orang yang kuat ya, oh ternyata orang tua saya baik, atau kok saya puji Tuhan ada berkat gitu ya orang tua. Tapi kalau kita buruk, bisa jadi kesalahan yang dilakukan juga orang tua kita dilanjutkan lagi sama kita. Kenapa ya saya pemarah ya, kenapa saya nggak punya relasi yang baik ya dari orang-orang di atas kita. Nah tapi itu nggak berlaku buat ke atas saja, tapi ke bawah juga. Nanti anak cucu atau keponakan ya, atau siapapun generasi setelah kita, baik yang kandung maupun yang bukan, baik itu anak didik kita, orang yang menganggap kita orang tua, akan mewariskan hal-hal baik dan buruk dari kita. Sama seperti Abiam ini, sifat buruknya diwariskan, tapi berkatnya juga diwariskan. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu mau mewariskan apa? Kepada anak cucu, keponakan, saudara, kepada orang-orang yang dianggap anak, kepada yang dianggap murid, kepada orang-orang yang kita asuh. Apa yang mau diwariskan? Sudahkah lebih banyak hal baiknya daripada buruknya? Kalau lebih banyak buruknya, kita harus tanya nih, Tuhan, kok saya sampai di akhir hidup saya ini melihat, misalnya Bapak Ibu bisa cek aja orang-orang di sekitar Bapak Ibu, anak, cucu, atau orang yang kita asuh, keponakan, atau siapapun yang umurnya di bawah kita yang ada di sekitar kita. Kalau di sekitar kita kacau, bisa jadi gara-gara kita. Coba kita cek, dan kita mau mewariskan apa sih? Masih ada kesempatan berubah? Masih ada. Selama nafas dikasih sama Tuhan, hal-hal buruk yang masih kita punya nih, kita kikis-kikis deh dikit-dikit. Karena kita nggak tahu waktu kita sampai kapan kan. Jadi sedapat mungkin kita kikis egoisnya, mindernya, bapernya, atau dikikis-kikis. Ngomongin orangnya, dikikis-kikis. Dominasi, dikikis-kikis.
supaya nanti yang baik-baik diwarisin. Dan nanti kita akan melihat kalau kita berubah, Bapak Ibu, waduh, satu tindakan kita berubah, Bapak Ibu. Saya sudah membuktikan dan melihat berkali-kali. Satu orang tua berubah, keturunannya merasakan berkat yang luar biasa. Bukan cuma berbuat baik loh, kalau berbuat baik mah semua orang bisa berubah. Kalau orang baik harus jadi lebih baik lagi. Jadi yang bisa jadi baik kan cuma orang jahat. Yang baik itu belum tentu, belum maksimal baiknya. Baik kita mah belum ada apa-apanya dibanding Tuhan. Tapi kalau kita mau berubah, orang-orang di sekitar kita, keturunan kita, keluarga kita akan terjadi perubahan yang luar biasa. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang hidup dalam pertobatan, karena Tuhan selalu memaklumi kami. Dan ternyata tuh dampaknya besar Tuhan buat generasi penerus kami, baik itu anak, cucu, keponakan, orang-orang yang kami asuh, kami besarkan, orang-orang di sekitar kami yang bahkan gak ada hubungan darah, yang lebih muda dari kami. Apa yang mau kami wariskan dan kami tinggalkan supaya orang ingat tentang kami. Semoga hal-hal baik Tuhan. Kalau kami sudah baik sekarang, kami mau jadi lebih baik, karena kami pasti tidak pernah hidup tanpa celah. Sehingga mampukan kami untuk tiap hari kikis-kikis terus yang buruk-buruk kami punya. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.